Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, saat istirahat babak pertama tengah berlangsung, tim Sanoh sudah bersiap kembali ke lapangan. Di babak kedua, mereka memainkan kembali Sawakita, sang pemain terbaik kejuaraan Interhigh tahun lalu. Pelatih Anzai, dengan ketenangan khasnya membangkitkan semangat para pemain Shohoku untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir. Babak kedua pun dimulai, wasit meniup peluit dan melemparkan bola ke atas. Bola dikuasai Masahiro, setelah memotong pergerakan bola ke arah Sakuragi. Sementara itu Sawakita berlari ke daerah pertahanan Shohoku, diikuti oleh Rukawa. Saat Sawakita mendapat bola passing, dia berhasil melakukan lemparan 3 angka. Kini di papan skor kedudukan berbalik, tim Sanoh kembali mengungguli Shohoku dalam waktu singkat. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Sorakan menggelegar mengguncang stadion, menggema hingga ke sudut-sudut tribun. Pendukung Sanoh melompat dari kursi mereka, meneriakkan nama tim dengan penuh gairah. Sawakita baru saja melesakkan lemparan 3 angka yang sempurna, bagaikan anak panah yang melesat tepat ke jantung Shohoku. Sanoh kini memimpin, 1 angka di depan. Di bangku cadangan Sanoh, para pemain bersorak, semangat mereka kembali membara. Seolah sebuah api yang baru saja dipadamkan kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Hanya 10 detik berlalu, dan momentum pertandingan telah berbalik arah. Di sisi lain lapangan, wajah Kogure dan Yasuda memucat. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, mencerminkan kegelisahan yang mulai merayapi pikiran mereka. Jika Sanoh menemukan ritmenya, Shohoku akan terhimpit di bawah dominasi sang juara. Di tribun wartawan, Aida mengamati dengan tatapan tajam. Dia melihat pola permainan yang mulai terbentuk. Sanoh tidak hanya bergantung pada keunggulan individu, mereka telah menyusun strategi dengan matang. Sawakita kini bergerak seperti pusat gravitasi yang mengendalikan pusat permainan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rukawa berdiri tegak, matanya menusuk tajam ke arah Sawakita, diam, tapi berapi-api. Tidak ada kata-kata dan tidak ada ekspresi yang berlebihan, hanya hasrat membara untuk membalas. Sementara itu, di area pertahanan Shohoku, Mitsui merancang serangan balik. Bola berpindah dari tangannya, meluncur dengan akurat menuju Miyagi. Rukawa berlari ke depan, siap menusuk pertahanan Sanoh. Namun, saat itulah Sawakita berakselerasi ke arah pertahanan Shohoku, bukan untuk mengejar Rukawa, melainkan untuk menghadang Miyagi. Mata Maki menohok, terkejut melihat keputusan Sawakita yang tak terduga. Di saat yang sama, bola dilepaskan Mitsui mengarah kepada Miyagi. Miyagi menangkap bola dengan cengkraman erat. Napasnya teratur, tubuhnya siaga. Miyagi melesat dengan kecepatan kilat, tubuhnya berputar, bersiap melakukan serangan. Namun, seketika ia tersentak, di hadapannya, Sawakita sudah menanti. Mata tajam mengunci gerakannya dan kaki sigap, siap merebut bola kapan saja. Belum sempat berpikir, Fukatsu datang turut menutup pergerakan Miyagi dari sisi lainnya. Keduanya bergerak cepat, akurat, dan mematikan, menyebabkan ruang gerak Miyagi menjadi tertutup. Perangkap telah mengunci, napas Miyagi memburu, dan tubuhnya menegang di antara 2 tembok pertahanan kokoh Sanoh. Dari bangku cadangan, Kogure dan Yasuda kembali terperangah. Mata mereka membelalak melihat Miyagi terhimpit tanpa celah, terkepung dalam jebakan sempurna. Di sisi lain lapangan, Sakuragi dan Rukawa terhentak. Kedua pemain Shohoku itu melihat sahabat mereka berada dalam tekanan, terjebak tanpa ruang gerak. Suara lantang Akagi menggema di tengah riuhnya arena. Dengan sorot mata tajam, ia memberi peringatan agar Miyagi berhati-hati, penguasaan bola tak boleh jatuh ke tangan lawan. Dahi berkeringat dan rahang mengeras, Miyagi tahu, satu saja kesalahan kecil darinya bisa menjadi bencana. Di tribun, pelatih Takano dari Kainan menyipitkan mata dan bibirnya mengulas senyum tipis. Ia mengenali pola ini, jebakan penuh lapangan, strategi khas Sanoh yang mampu meremukkan lawan dalam sekejap. Sementara itu, di sisi lain lapangan, pelatih Domoto mengamati pergerakan anak-anak didiknya.
Tatapannya tajam dan penuh keyakinan. Setiap gerakan anak didiknya terukir dalam benaknya, setiap detail taktik sudah diperhitungkan. Tatapan pelatih Domoto begitu tajam, penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam benaknya, hanya ada satu kepastian, dalam 3 menit ke depan, Sanno akan menjauh, meninggalkan Shohoku tertinggal tanpa ampun. Di lapangan, waktu seakan terus melambat. Keringat bercucuran di wajah-wajah pemain Shohoku, membentuk jejak perjuangan yang semakin berat. Nafas mereka memburu, dada mereka naik turun cepat, seiring tekanan yang datang bergulung-gulung, semakin menyesakkan. Mata Sawakita dan Fukatsu tajam seperti elang, mengikuti setiap pergerakan bola, menunggu celah sekecil apapun. Miyagi menggiring dengan lincah, namun setiap langkahnya terasa semakin terbebani. Bayang-bayang lawan mengepungnya, menciptakan jerat tak kasat mata yang semakin mempersempit ruang geraknya. Sanno menerapkan tekanan penuh di seluruh lapangan. Tidak ada celah, dan tidak ada ruang untuk bernapas. Setiap pemain Shohoku terperangkap dalam jebakan yang dibuat dengan presisi mengerikan. Operan tertahan, langkah terhenti, serta serangan mandek sebelum sempat berkembang. Shohoku tersudut di wilayah pertahanan sendiri, seolah-olah menghadapi dinding raksasa yang mustahil ditembus. Taktik ini menguras tenaga, menuntut stamina luar biasa. Namun, yang mengejutkan bukan hanya strategi Sanno yang sempurna, melainkan daya tahan mereka yang luar biasa. Bahkan Mitsui, yang telah melalui berbagai pertempuran fisik, terkejut melihat lawan-lawannya, yang tidak memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Tidak ada nafas yang tersengal, dan tidak ada kaki yang melambat. Miyagi terjebak dalam pusaran tekanan lawan. Tubuhnya yang kecil tapi lincah, berusaha mencari celah di antara bayangan tinggi para pemain Sanno yang mengepungnya seperti dinding baja. Keringat membanjiri pelipisnya, bola basket masih erat dalam genggaman, namun ruang geraknya kian menyempit. Dari kejauhan, Mitsui meneriakkan sesuatu, sebuah isyarat untuk mengoper bola kepadanya. Namun, Miyagi bukan tak ingin bergerak, dua lawan yang melekat padanya seperti belenggu besi membuatnya nyaris tak berkutik. Tangan-tangan lawan terentang, menjebaknya dalam ketidakpastian. Sejenak, dunia terasa sunyi kecuali detak jantungnya yang berpacu dengan waktu. Di pinggir lapangan, wasit sudah bersiap. Peluit tergenggam erat, menunggu detik yang menentukan. Miyagi berusaha mengayunkan lengannya untuk melepaskan bola, tapi tekanan terlalu besar. Tubuhnya terhimpit, pandangannya kabur oleh keringat dan adrenalin di dalam dadanya. Dan saat segalanya terasa semakin sempit, seperti perangkap yang tak mungkin ia hindari, sebuah bayangan melesat. Sawakita, sang bintang Sanno menyambar bola seperti pemangsa yang menemukan celah. Sekejap kemudian, ia sudah meluncur, mendahului semua orang, membawa bola menjauh dari Miyagi yang hanya bisa terpaku dalam penyesalan. Dari bangku Shohoku, wajah-wajah para pemain cadangan menegang. Napas mereka tertahan, seolah ikut tenggelam dalam tekanan besar yang menggempur Miyagi. Di sisi lain lapangan, Sawakita telah tiba di bawah ring. Langkahnya ringan, seolah gravitasi tak lagi mampu menahannya. Ia melompat, bersiap mengukir angka yang akan semakin mengunci kemenangan Sanno. Namun, dari sudut matanya, sebuah bayangan lain muncul, Mitsui. Dalam satu gerakan penuh tekad, Mitsui melompat dengan tangannya terentang, mencoba menghalang. Ia tahu mungkin tak bisa menghentikan, tapi ia tak akan membiarkan Shohoku menyerah begitu saja. Mitsui dan Sawakita melompat mendekati ring dalam duel udara yang menegangkan. Mata Mitsui membara, keyakinannya terpancar jelas saat ia mengangkat tangan untuk menghadang tembakan lawan. Sawakita, dengan ketenangan luar biasa, mendekatkan bola ke ring seolah hendak mengeksekusi layap sempurna. Miyagi, yang berdiri tak jauh, menahan napas. Sorot matanya membulat, diikuti tubuhnya yang menegang. Di sisi lain lapangan, Sakuragi dan Rukawa terpaku, menyaksikan pertarungan sengit itu tanpa mampu berbuat apapun. Seluruh stadion membeku, seolah yakin bahwa blok keras Mitsui akan menggagalkan usaha Sawakita. Namun, sekejap sebelum tangan Mitsui menyentuh bola, Sawakita melakukan gerakan ajaib. Ia menarik tangannya menjauh, menghindari blok dengan keluasan seorang maestro. Dalam satu gerakan halus, bola dilepaskan ke udara, melambung perlahan melintasi batas jari Mitsui yang terentang. Bola berputar di udara, seolah menari di bawah sorotan lampu stadion, sebelum akhirnya menyentuh jaring dengan mulus. Skor kembali berubah, 39-36 untuk keunggulan Sanno. Pemain Shohoku terperangah,
tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sawakita, dalam celah sempit dan posisi yang nyaris mustahil, telah mencetak angka yang menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik. Di sisi lain lapangan, teriakan seketika meledak. Pendukung Sanno bersorak, gelombang kegembiraan mereka mengguncang tribun. Mitsui menggeram pelan, sementara kepalan tangannya mengencang. Kegagalan menghadang tembakan itu masih terasa di dadanya saat ia memungut bola dengan ekspresi penuh kekecewaan. Di saat lapangan terasa semakin sempit, Mitsui mengayunkan bola, matanya tajam mencari celah. Namun, sekali lagi, bayangan Sawakita sudah di hadapannya dengan tangannya yang terentang, menutup semua ruang dengan sempurna. Langkah Mitsui tersendat, tak ada jalan dan kesempatan. Di bangku cadangan, pemain Shohoku terpaku, melihat Sanno bahkan tidak perlu mundur ke wilayahnya sendiri untuk menekan. Mereka seperti dinding baja yang mustahil ditembus. Mitsui menggertakkan gigi, terlihat frustrasi. Bola terasa berat di tangannya, terkunci oleh bayangan Sawakita yang terus menari di hadapannya. Dari kejauhan, pelatih Anzai sembari menyentuh dagunya, namun matanya tetap tenang. Dia mulai melihat sebuah pola yang diperagakan para pemain Sanno. Waktu berlalu terlalu lama, Mitsui akhirnya mengerahkan segenap tenaganya, melepaskan operan ke Miyagi. Bola meluncur, Miyagi menangkapnya dengan cekatan, namun ancaman belum berakhir. Fukatsu dan Sawakita langsung memburu dan tekanan semakin mencekik. Miyagi bergerak, tapi kemanapun ia melangkah, dua bayangan Sanno tetap melekat, membatasi setiap ruang geraknya. Seakan-akan waktu berhenti, bola pun tetap di tempatnya, di wilayah Shohoku, tak pernah maju. Dari sisi lain lapangan, Sakuragi terlihat dongkol, melihat bola itu masih berada di daerah pertahanan Shohoku. Dia berteriak lantang, meminta rekannya segera mempassing bola ke arahnya. Miyagi merapatkan genggaman, sementara Fukatsu di depan, dan Sawakita di samping, dua tembok raksasa Sanno menutup semua celah. Waktu terus berdetak, tak ada passing, begitupun serangan. Dan ketika batas penguasaan bola hampir habis, Mitsui berteriak, panas, mendesak Miyagi untuk segera mempassing bola. Miyagi tersentak, matanya menyala. Tiba-tiba, dia menegakkan tubuhnya, menatap dua penjaga di depannya. Lalu, dengan sorot penuh tantangan, dia menghunuskan tatapan liar dan meledak. Di atas lapangan, Ryota Miyagi menerjang pertahanan Sanno dengan penuh amarah. Tubuhnya yang kecil namun lincah menusuk ke dalam celah sempit, memaksa jalannya melewati dua pemain bertahan. Gerakannya agresif, tak lagi berirama, hanya dilandasi dorongan naluri dan kemarahan. Tubuh Miyagi menghantam Sawakita hingga terpelanting ke belakang. Sejenak waktu membeku, mata semua orang tertuju pada mereka. Sesaat kemudian, peluit tajam berbunyi menusuk udara. Miyagi terhenti, terengah, dan dadanya naik turun. Ekspresinya menegang, matanya terpaku pada wasit yang mengangkat tangan, memberi isyarat offensive foul. Kesadaran dan penyesalan menghantamnya bagai gelombang pasang. Bukan Sawakita yang bersalah, tapi dia yang terlalu terburu-buru. Di sisi lapangan, Hanamichi Sakuragi mengernyit, membaca situasi dengan mata tajam. Menyesali sebuah kesalahan yang lahir dari emosi. Di dalam hati, Sakuragi menilai Miyagi tak bisa terus melawan Sanno dengan amarah semata. Di tribun, Maki berdiri diam dengan tangan terlipat di dada. Di sampingnya, Nobunaga mengangguk pelan, seolah mengamini analisis yang tak perlu diucapkan. Miyagi tidak akan bisa melewati penjagaan pemain Sanno yang ketat ini tanpa strategi yang lebih matang. Hujan mengguyur semakin deras di luar stadion, membasahi aspal yang memantulkan cahaya lampu jalan. Gemuruh petir seolah menyatu dengan ketegangan di dalam arena. Di dalam lapangan, Sawakita telah kembali tegak. Bola berpindah ke tangannya, ringan seperti biasanya. Satu tarikan napas, dan satu langkah kecil ke belakang, lalu ia melompat, sebuah lemparan yang tampak begitu sederhana dan sempurna. Bola meluncur mulus, menembus jaring Shohoku. Sebuah pukulan lain yang menambah keunggulan Sanno. Sejenak, ketegangan menggantung di udara, lalu ledakan sorak-sorai meledak dari tribun pendukung Sanno. Nama Sawakita dielukan, suara gemuruh membelah atmosfer pertandingan. Di bangku cadangan Shohoku, wajah-wajah lesu tanpa gairah menyaksikan rekan-rekan mereka di lapangan, terjebak dalam bayangan dominasi Sanno. Skor terpampang di papan, 46-36. Hanya 2 menit sejak babak kedua dimulai, namun jarak terasa seperti jurang yang semakin menganga. Sanno menari di atas lapangan.
Langkah-langkah mereka penuh percaya diri, bergerak dalam irama yang sempurna. Setiap operan dan pergerakan mereka seakan sudah tertulis dalam naskah kemenangan mereka. Di tribun, suara-suara menyindir, menyatakan Shohoku kehabisan taktik, mereka bahkan tak bisa menyeberangi setengah lapangan. Di sisi lain, Mitsui menggertakkan giginya. Frustrasi berdenyut di wajahnya, menyesali aksinya selalu terhenti. Setiap usaha mendekat kering, selalu berhasil dipatahkan. Minoru mengunci gerakannya dengan penjagaan yang tak kenal lelah, membuatnya seakan bermain dalam penjara tak kasat mata. Shohoku mencoba lagi, serangan disusun ulang oleh Miyagi yang menggiring bola, mencoba mengalirkan permainan. Namun, Fukatsu sudah di sana, menempelnya seperti bayangan. Langkah Miyagi berat, jalurnya telah tertutup. Mitsui mencari celah, tapi Minoru tak memberinya ruang. Arena seakan bergetar dalam euforia Sanno, sementara Shohoku bertarung melawan keheningan yang mencekik di hati mereka sendiri. Shohoku terperangkap oleh Sanno yang terus mengunci pergerakan mereka dengan presisi mematikan. Di bangku cadangan, para pemain Sanno bersorak, memuji dominasi rekan setim mereka. Energi kemenangan sudah terasa di depan mata. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sakuragi terlihat gusar. Sejak babak kedua dimulai, tangannya bahkan belum menyentuh bola, menyebabkan rasa frustrasi membakar dadanya. Di sisi lain lapangan, Kainan yang menyaksikan pertandingan mengangguk kagum. Fukatsu, sebagai otak pertahanan Sanno, tampil luar biasa. Menghadapi Miyagi, ia merendahkan tubuhnya lebih dari yang seharusnya, lebih rendah dari tinggi badan Miyagi sendiri. Kakinya stabil, dan refleksnya tajam, menyebabkan setiap gerakan Miyagi mampu dibaca sebelum terjadi. Pelatih Takano dan Maki mengamati dengan penuh keseriusan. Mereka berpikir, jika selisih poin terus melebar, Shohoku tak akan punya jalan kembali. Kekalahan tim Shohoku hanya menunggu waktu. Sementara itu, di tengah lapangan, Sakuragi berdiri kaku. Matanya menyapu skor, menyadari jarak yang semakin jauh, membuat Shohoku berada dalam bahaya. Ia mengepalkan tangan, lalu berteriak, suara penuhnya membelah lapangan, memanggil Miyagi dan Mitsui untuk bertarung lebih serius. Namun, bukan semangat yang ia dapat. Miyagi dan Mitsui menoleh serempak, wajah mereka penuh kekesalan. Di mata mereka, teriakan Sakuragi bukanlah motivasi, melainkan gangguan yang tak perlu. Di bangku Shohoku, pelatih Domoto terlihat tetap tenang, tatapannya penuh keyakinan. Dalam pikirannya, satu kenyataan sudah terpatri, jika Sanno mampu memperlebar selisih hingga 20 poin dalam 3 menit ke depan, maka segalanya akan berakhir. Shohoku tidak akan bangkit lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.